dari Gorontalo. Silakan, Ci. Haleluya, selamat Halo. pagi. Pagi. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan membaca firman dalam Yesaya 33 ayat 20 sampai 22. Yesaya 33 ayat 20 sampai 22. Bunyi firman Tuhan, pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung maaf, tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Ciing, untuk firman Tuhan yang sudah dibacakan, mendasari lagi kehidupan kita dan juga program kita diberkati. Saya percaya semuanya sudah dalam pengaturan Tuhan. Kita akan habiskan pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita hormati Tuhan lewat kehadirannya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari berdoa. Ketiga yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah juga yang kami panggil, kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujian dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat-Mu oleh anugerah. Kemurahan Tuhan yang lebih dari kehidupan kami, kembali kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya ini semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan membuat kami diberi kesempatan lagi memperbaiki yang belum baik dalam hidup kami, agar menjadi baik, dan yang terbaik kami akan kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sangat berharga ini. Kami tidak akan lewatkan begitu saja tanpa kami mengalami pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Urapi hamba-hambamu yang ambil bagian dalam mesbahmu hari ini. Oh Tuhan, pakai mereka dengan heran, agar bukan mereka lagi yang tampil, tetapi Yesus Kristus yang nampak dan beracara, supaya setiap yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang berbeban berat diberikan kelegaan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang sangat berharga ini. Kami mohon kuduskan tempat di mana kami berada, kuduskan program ini, kuduskan terlebih hati dan pikiran kami, agar kami layak diperkenan Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap memuji, kami siap menyembah, kami siap menikmati berkat-berkat Tuhan hari ini. Terpujilah namamu, ditabiskan pertemuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat kita menikmati berkat Tuhan dan beribadah pada saat ini. Lanjut. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom.
Damai di hati bagi kita semua pagi ini. Minta maaf ada keterlambatan hari ini. Biarlah kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan bahwa syukur, terima kasih Tuhan buat berkat yang baru yang boleh kita nikmati pada pagi hari ini. Haleluya. Minta tolong yang lain, tolong dimute-kan suaranya. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian bersama oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Bagiku ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Bagiku ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, amin, haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Katakan bersama, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu, haleluya. Hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, amin, haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Amin, haleluya. Selalu ku percaya. Mari bersyukur, haleluya.
kami percaya, kami bersyukur. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Besar anugerah-Mu, besar kasih karunia-Mu. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak diagungkan, Allah yang hidup, Allah yang besar. Kami bersyukur, kami bangga memilikimu, Allah yang hidup, Yesus Tuhan. Haleluya. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, bahwasannya untuk selamanya kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu Bapa. Kami bersyukur, kami boleh ada lagi menikmati berkat yang baru di hari yang baru, kehidupan yang baru. Kami percaya hari ini adalah hari berkat, hari terobosan, hari mujizat, hari kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami bawa hati hidup kami terus mau belajar, bersyukur, berterima kasih karena kami punya Tuhan yang hidup, yang ajaib luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah namamu, semua kita yang percaya, yang bersama-sama katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya, walaupun sempat ada gangguan, biarlah kita berdoa untuk kedepannya boleh lebih baik lagi bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau angkat pujian, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Katakan Dia tak pernah lalai. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dialah Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, Dia gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang,
Raja. Yesus Raja. Sekali lagi katakan, Yesus Raja. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Hanya Dia yang tidak pernah gagal. Kita berkali-kali kita gagal, tapi syukur kepada Tuhan. Tuhanlah yang memampukan sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi. Oke, shalom. Saya Pastor Anda Felicia Shalom. Ya, haleluya. God is good all the time. Semuanya Amen. Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Haleluya. Kita harus segera-segera kalau udah diberikan kesempatan, karena untuk kerajaan surga itu sempit. Minta Ya, maaf Ibu siapa Pastor ya, Anike, ya, suaranya 20 mile itu putus-putus. nggak bayar, nggak Haleluya. mahal. Ya, berikan yang terbaik Amin. bagi kita. Itu semua tersenyum ya. Tuh Yoram sudah kelihatan giginya ya. Tuh udah tersenyum. Bagus. Oke. Saya mau persembahkan satu pujian bagi Tuhan Yesus. Apapun tetap memuji Tuhan. Memuji Tuhan, menyanyi itu bukan untuk kepujian kita, tapi Alkitab berkata dalam Mazmur 156, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. 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 Saya akan mau bernyanyi bagi menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Tuhan jadikan hidupku sungguh berarti. Tuhan jadikan hidupku sungguh berarti. Haleluya. Semuanya baik apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya, sehingga jadi berarti untuk kita semua yang ada di grup kita diberkati. Bukan karena Pastor Anneke Felicia yang sudah terlalu baik, tapi Tuhan Yesus yang sudah membuat baik semuanya. Amin. Dan kemuliaan, kehormatan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian Ibu Femi Manopo. Ya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Semua baik, amin. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Hari Sabtu kita sudah dengar ya, mengapa harus terluka dan rugi serta melukai. Karena Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu yang terjadi dan masalah itu biasa. Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Ibu Pastor Anneke. Pujiannya Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu. Diberkati apa yang dikerjakan lebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Silakan Pastor Herman Rey dari Palembang. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apakah kedengaran suara kami? Ya, jelas. Ya, puji Tuhan. Hari baik buat kita semua bisa berkumpul kembali di forum diberkati yang terus mengudara sampai hari ini, jam sekarang ini. Puji Tuhan, saya menyaksikan kebaikan Tuhan, mana saat ini kita sedang mengerjakan kolam biovlog, mana kemarin ada sedikit kegagalan awal, namun kegagalan itu bukan segalanya, tapi adalah proses. Tapi Bapak Ibu, walaupun hidup kita susah, sulit, mari kita berjuang terus karena pasti akan ada yang terbaik yang Tuhan berikan.
hari ini kami pekerjaan akan menuangkan air ke kolam ini. Bapak Ibu doakan supaya proses treatment ini berhasil membuat plankton untuk makanan ikan, pakan ikan, karena kolam kami ini sistemnya bioflok menggunakan aerator. Di aerator ini berjalan terus selama 3 bulan. Selama 3 bulan harus hidup dan mungkin sampai kolam ini dipakai. Doakan Bapak Ibu agar tidak rusak. Karena kemarin kami punya alat di gereja itu Bapak Ibu, mixer yang harganya 3,5 juta itu barusan rusak ya. Saya tidak tahu kenapa. Tapi yang jelas memang kuasa di tempat ini sangat luar biasa. Sebab itu doakan kami supaya pekerjaan ini mendapatkan campur tangan Tuhan. Kuasa-kuasa yang datang dari iblis itu bisa dihalaukan lewat doa kita bersama. Doakan Bapak Ibu supaya donatur kita yang memberkati ini diberkati oleh Tuhan, karena kolam ini sangat besar biayanya. Hasilnya juga ya tidak besar Bapak Ibu, hanya sebagai percobaan. Namun apabila kolam kita ini berhasil, akan ditambah-tambah terus sampai banyak ya. Doakan bisa berhasil. Kalau kemarin saya menanam bunga di lokasi ini, banyak bunga saya yang hancur karena di atas ini roboh. Namun Tuhan punya rencana yang luar biasa. Mengirimkan orang untuk memberkati kami lewat kolam ini. Haleluya. Nah Bapak Ibu doakan juga kami pada hari Minggu dan Jumat Sabtu ada pelayanan dari kenabian. Dari kenabian akan melayani kepada kami untuk memberikan KKR kepada jemaat supaya mereka bertobat Bapak Ibu. Karena Mbak di sini nggak tahu dosa Bapak Ibu. Sulit sekali mau bilang itu hukum Taurat, hukum firman Tuhan ini nggak boleh dilanggar. Tetap dilanggar. Tapi kita juga memang seperti di forum ini diajarkan oleh Pak Pastor Roni bahwa kita melayani dengan kasih karunia. Sekalipun memang sulit sekali, tapi anugerah kasih karunia sudah berlaku buat kita. Sebab itu doakan Bapak Ibu supaya kita bisa menjelaskan kasih karunia Tuhan kepada mereka ini, bahwa Tuhan mengasihi mereka, tetapi juga harus bertobat. Ya. Karena kalau tidak bertobat, maka hidup mereka tidak bisa diberkati Tuhan. Kalau kami hamba-hamba Tuhan mengalami mujizat dan pertolongan, kita punya jemaat juga harus mengalami berkat. Ya. Karena kolam ini juga untuk memberkati mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, doakan supaya berjalan sesuai rencana Tuhan, dan rencana juga survei untuk pelayanan kami dari tim Palembang, supaya tolong Bapak Ibu Saudara pemerencana untuk stand 4 ini, supaya ada rencana Tuhan yang sempurna. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selama saya mengikuti program ini kurang lebih 4 tahun, tentunya susah Bapak Ibu, karena setiap hari harus siap-siap, usaha harus ada. Namun sekarang tidak lagi karena kami sudah pakai WiFi. Jadi doakan Bapak Ibu supaya pelayanan kita diberkati dan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Demikian pesan kami Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih untuk Bapak Pastor Herman ya, tetap semangat. Kalau Tuhan yang sudah buka jalan, Tuhan akan menolong semuanya. Sekalipun proses pertama itu gagal, tetapi kegagalan itu adalah sukses yang tertunda ya. Proses pembelajaran untuk lebih baik lagi, untuk lebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita tetap berdoa untuk pelayanan yang ada serta sidang jemaat. Biarlah terus boleh bertumbuh secara benar di dalam Tuhan, sehingga boleh juga diberkati bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Pastor Herman. Sehat selalu, dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan menjadi lebih lagi berhasil. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bersaksi pada siang hari ini. Saya percaya lewat kesaksian, pujian, dan kesaksian yang kita sudah dengarkan,
kita sudah diberkati, tapi lebih lagi kita mau diberkati oleh kebenaran firman yang hidup, di mana kemarin kita semua, seluruh umat Nasrani memperingati hari Pentakosta, Roh Kudus, hari ke-50 Roh Kudus yang dicurahkan, dan Roh Kudus boleh ada di tengah-tengah kita. Dialah yang menolong, memampukan kita pada siang hari ini. Sehingga mari kita merindukan firman, karena menyadari di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya tinggal di dalam kebenaran firman, dan firman yang tinggal di dalam kita, maka kemenangan menjadi bagian hidup kita. Mari kita mau buka hati, biar kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita boleh mengerti, memahami firman yang akan nanti disampaikan oleh hambanya, sehingga kebenaran firman itu akan memerdekakan setiap kita. Mari kita mengangkat hati, kita sambut, kita mengangkat pujian. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Haleluya. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidupku Tuhan, penuhi aku Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Amin, amin. Hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidupku Tuhan, penuhi aku Tuhan, penuhi aku sekarang. Amin. Penuhilah hidupku, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidupku Tuhan, jamalah hidupku, jamalah hidupku Tuhan, jamalah hidupku Tuhan. Haleluya, saya serahkan kepada hambanya, waktu dan tempat dipersilakan. Shalom, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu, kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Tuhan, kami telah diperdamaikan dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan juga dengan diri kami sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan kami selalu dijaga oleh malaikat Tuhan. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada
pagi siang hari ini kami akan menikmati lagi kebenaran firman. Kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja bagi hamba-Mu dan bagi semua kami yang ada di grup diberkati ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih Pastor Vicky yang sudah memberikan kesempatan untuk sama-sama kita share di pagi hari ini. Adapun tema yang sudah tercatat di dalam HP kita adalah kasih karunia mengatasi masa kesusahan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 yang saya bacakan bagi ibu bapak saudara. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu aku akan akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Ibu bapak dan saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita pernah ingat pada tahun 2008, pada bulan Desember, pernah terjadi krisis keuangan global yang diawali dengan macetnya kredit properti di Amerika Serikat. Dan ternyata ini membawa dampak yang sangat luas bagi negara-negara yang ada hubungan dengan Amerika Serikat. Nah, saudara-saudara, di dalam pembacaan kita di sini, dalam bagian yang baru saja kita baca, ternyata Ishak mengalami krisis dengan terjadi kelaparan di Gerar. Nah, secara logika tidak mungkin Ishak akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Tetapi di sini Alkitab mencatat bahwa di tengah masa kelaparan tersebut, justru karena itu Ishak diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, bagaimana sikap kita menghadapi krisis dan sekaligus belajar melalui kehidupan Ishak agar kita pun mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, sekalipun di masa-masa yang susah. Nah, ibu bapak dan saudara, pada tahun berapa itu ya, 2002 atau 2000 berapa, Indonesia juga mengalami yang namanya masa kesukaran. Panas sekitar 8 bulan. Di daerah saya sebenarnya daerah air, tapi ternyata sawah-sawah itu kering dan bahkan orang Tondano bilang tapelah, terbelah itu tanah karena kekeringan. Kita tidak tahu di Palembang Pak Herman Rey yang begitu antusias untuk melakukan sesuatu demi pelayanan. Yang saya lihat juga Pak Fangki Kawet dalam video ini ada basirang-sirang atau ada batanang milu, ada bikin bersih itu kebong. Nah, itulah masa-masa pada waktu lalu kita mengalami kesulitan. Nah, saudara-saudara, bagaimana sikap kita menghadapi masalah ini di dalam kehidupan? Kita percaya bahwa hanya karena kasih karunia Tuhanlah saya dan saudara bisa menikmati hidup sampai hari ini. Kalau berbicara tentang persoalan, berbicara tentang pergumulan, semua kita punya pergumulan.
Tidak ada satu di antara kita. Tapi ternyata setelah kita melihat apa itu pergumulan, apa itu pencobaan, apa itu ujian, ternyata itu merupakan satu berkat yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita untuk menuju pada proses kita bertumbuh di dalam Tuhan. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita tetap, karena kita sudah dipilih Tuhan, sejak semula Dia telah menentukan kita, Dia telah menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Untuk apa? Untuk rencana Bapa di dalam kehidupan saya dan ibu bapak saudara. Makanya tetaplah di dalam Tuhan, percaya bahwa Tuhan mampu sanggup mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu semua dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, rancangan Tuhan itu rancangan penuh damai sejahtera. Ya, masa depan yang penuh harapan. Luar biasa saudara-saudara. Karena kita sebagai anak Tuhan, kita tahu tentang rencana ini. Amin. Seringkali di dalam kehidupan kita sedikit keras kepala gitu kan. Sehingga Tuhan mau tidak mau harus mengembalikan kita pada rel. Karena kalau kita keluar daripada rel, maka pastilah kita akan menghadapi yang namanya kesusahan di dalam diri sendiri. Ya, kalau orang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, ibu bapak dan saudara, pastilah dan pastikan bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, kita tidak suka lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena apa? Karena kekuatan, kebahagiaan, pertolongan, penyertaan Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan, mari sekali kita sudah berdiri belakang salib Kristus, apapun yang terjadi, kita tetap akan mengikuti Dia. Ada 4 hal yang dapat kita pelajari melalui kehidupan Ishak di sini. Saudara-saudara, di dalam yang pertama adalah dengar atau mendengar tentang firman Tuhan. Nah, kalau mau bicara tentang mendengar firman Tuhan, ya orang petalinga pada dengar. DP persoalan mengejawantakan kebenaran firman yang orang dengar. Saudara, ada ilustrasi, bukan ilustrasi, di rumah saya di ruang tamu itu ada 2 jam dinding. Satu warna merah, ini bukan karena merah ini warna merah, dia berfungsi dengan baik karena ada pakai baterai, mesinnya masih bagus. Baru yang satu ada pajangan jam dinding yang model kapal laut. Di situ ada jangkar dan di situ ada jari-jari. Tetapi saudara-saudara, dia tidak berfungsi. Karena apa? Karena mesinnya sudah rusak. Nah, ibu bapak saudara, ternyata yang jam warna merah itu berfungsi, berguna. Tetapi jam yang satu cuma jadi pajangan. Ya, jadi kehidupan kekristenan adalah apakah kita hanya menjadi pajangan sebagai orang Kristen atau kita berfungsi sebagaimana panggilan dan rencana Bapa di dalam kehidupan saya dan ibu bapak saudara. Saya percaya bahwa kita tahu maksud rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam ayat yang kedua dikatakan begini. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, maksudnya kepada Ishak, serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Nah, ibu bapak dan saudara, dari ayat ini nampak jelas bahwa mujizat yang dialami Ishak diawali dengan dia mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi mendengarkan firman Tuhan merupakan hal yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, bukan hanya menuntun kita kepada mujizat-mujizat yang kita lihat di dalam kehidupan kita, tetapi firman Tuhan itu adalah terang dan jalan, ya, dikatakan dalam kitab Mazmur, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, ibu bapak dan saudara, ironisnya memang ada begitu banyak orang yang di dalam kehidupannya kelihatan orang Kristen, tapi ya mungkin seperti ilustrasi tadi sebagai pajangan aja sebagai orang Kristen dan tidak berfungsi. Karena apa? Karena Tuhan memerintahkan kepada kita di dalam surat keputusan kerajaan surga, Matius pasal 28. Orang so tahu sama-sama dalam ayat 18 sampai 20.
Tuhan Yesus bilang, kepadaku ya telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah kamu. Jadi, kita sekarang masih di dalam suasana merayakan hari pencurahan Roh Kudus atau ketuangan Roh Kudus. Itu hanya merayakan, tapi Roh Kudus kan ada di trompet hati. Apalagi dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 11 dan ayat yang ke-12 di situ dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Bapa telah mengatur ada di dalam anaknya. Ya, anaknya itu adalah Roh Kudus. Ya, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kalau kita baca bersama-sama di dalam Wahyu 3:20 dikatakan, tengok aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dia makan bersama-sama dengan aku dan aku makan bersama-sama dengan dia. Artinya, Tuhan Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus ada di dalam hati kita. Jadi kita bersyukur dan berterima kasih, saudara-saudara, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ada di dalam perjanjiannya. Dalam kitab Filipi dikatakan, kita adalah ahli waris kerajaan surga. Haleluya. Itu perlu kita bersyukur, saudara-saudara, karena kenapa kita katakan kita sudah menjadi ahli waris kerajaan surga? Karena kita sudah ada di dalam. Ya, kita sudah ada di dalam. Jadi apa yang perlu kita takutkan dalam hidup ini? Apa yang perlu kita risaukan dalam hidup ini? Kita melihat contoh di dalam kebenaran firman masalah Ishak. Dia dengar, dia katakan, Tuhan katakan, bicara langsung. Ngana nyanda usah pergi di Mesir. Tinggal jauh di sini. Dan ngana akan lihat bagaimana kita akan memberkati kamu. Minta maaf Pak Yahya Sutrisno, ini pakai sedikit bahasa Manado ini. Jadi saudara-saudara, jadi Tuhan mengatakan kepada Ishak, engkau jangan pergi ke Mesir. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan akan memperlihatkan kuasanya di tengah-tengah kesusahan melanda kehidupan yang ada di Gerar. Ya. Masa kekeringan tidak mungkin, secara logika tidak mungkin. Tetapi karena dia dengar apa yang Tuhan katakan, maka dia taat sehingga apa saudara? Dia tetap tidak mau beranjak dari tempat yang dia pijak. Kalau di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, Bapak saudara, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, saya bacakan bagi ibu bapak saudara. Ini berbicara tentang Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Bapa Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari air itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberimu makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara-saudara, karena apa? Elia taat kepada Tuhan. Ya, karena taat, maka Tuhan menentukan jalan hidupnya. Tuhan menentukan rancangannya di dalam kehidupan Elia. Sama seperti saya dan saudara-saudara sekalian. Kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Seperti dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Dan bahkan di dalam Yohanes pasal 10, ayat yang ke-27,
sampai ayat yang ke-30, di situ berbicara 27 sampai 30. Dia bilang, Tuhan Yesus, Bapa telah memberikan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ya. Bapa telah memberikan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dan dia katakan, seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tanganku, karena aku dan Bapa adalah satu. Jadi hidup kita, saudara-saudara, luar biasa. Penyertaan Tuhan luar biasa, kasih karunia Tuhan. Karena kalau kita berbicara tentang kasih karunia Tuhan, itu berbicara tentang Yesus yang di atas kayu salib, yang berdarah-darah. Darahnya dicurahkan hanya untuk apa? Hanya untuk saya dan ibu bapak saudara dan dosa seisi dunia ini. Dengar firman Tuhan, itu merupakan syarat mutlak bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, janganlah kita mengandalkan kekuatan kita. Kembali lagi di dalam ayat yang kedua dalam pembacaan kita, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan, saudara-saudara, ini menarik untuk kita renungkan di dalam hidup kita. Mengapa Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir? Mengapa? Dan saya katakan mengapa ini sangat menarik? Karena ada dua pelajaran penting yang dapat kita ambil. Pertama, saudara, karena Mesir saat itu adalah negara yang kuat. Yang kedua, kondisi di Gerar sedang terjadi kelaparan. Ya, jadi Tuhan menyuruh Ishak untuk tidak pergi ke Mesir. Karena apa? Karena Tuhan akan menunjukkan kuasanya, bahwa Bapa sanggup menolong dan memberkati kehidupan Ishak. Dan tentunya bukan hanya Ishak, juga ada orang-orang banyak di sana, saudara-saudara. Jadi saudara, yang Tuhan mau di dalam kehidupan daripada Ishak, Tuhan ingin memperlihatkan bahwa kehidupan Ishak, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupannya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena satu ketika Tuhan membawa saya di Kalimantan Barat selama 1 bulan. Kami masuk desa, keluar desa. Hamba-hamba Tuhan di sana cuma bilang, Pak Noldi, di sini orang membutuhkan kesembuhan. Kalau mereka tidak sembuh, mereka itu akan lari ke dukun. Biasa kalau di pedalaman kan itu sama seperti Pak Herman Rey, ada gangguan-gangguan, tapi percayalah bahwa Tuhan lebih besar daripada segala sesuatu. Roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya kan? Kita punya roh kita sendiri, kita punya Roh Kudus, kita punya fisik, sedangkan roh itu cuma semacam angin saja. Memang dia mempergunakan media, baik orang ataupun hal yang lain. Tapi percayalah, kuasa Tuhan sudah ada dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi ketika kami masuk berjalan, kami masuk di satu tempat, Pak Pendeta bilang, Pak Noldi nanti besok ada penjemputan ya. Ya, saya pikir penjemputan itu naik motor, naik mobil, atau apa fasilitas yang dibutuhkan. Ternyata saudara-saudara, dorang jemput orang cuma mau ambil tuh trompet tas yang dibawa, kemudian jalan kaki ke dalam. Ya, selama dalam perjalanan beberapa jam tidak pernah lihat air, saudara-saudara. No, di Kalimantan Barat itu kan merupakan salah satu pusat dunia ya, di Kalimantan, di Sambas kalau tidak salah itu, atau di mana. Panas sekali kalau siang. Saya melihat kehidupan hamba-hamba Tuhan itu sangat mengerikan. Di waktu itu kita tidak tahu tuh pelayanan mujizat, saudara-saudara. Biasa di kota Jakarta kan lebih banyak pakai otak kalau melayani. Ternyata disitulah saya mulai melihat. Saya bilang, Tuhan, aduh, mesti begini di dalam pelayanan. Tapi puji Tuhan, di dalam KKR demi KKR, mujizat Tuhan terjadi, saudara. Hampir semua, 99% di dalam pelayanan mujizat terjadi. Cuma ada satu yang tidak.
nyanda sembuh. Orangnya sih kelihatan enggak sakit, cuma kan agak pendek ya. Jadi dia enggak bisa jadi tinggi gitu waktu minta didoakan. Kalau yang nama kanker, untuk asma dan sebagainya, penyakit-penyakit lain, kuasa kegelapan itu dilepaskan. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sangat menyadari, saudara, betapa kehidupan di dalam pelayanan tidak segampang yang kita bicarakan di dalam panggilan Tuhan. Saya juga diproses di Jakarta luar biasa. Kalau kita mau bilang, orang kehidupan pasti di selatan menjadi rimpeyek semua orang. Jadi artinya begini, saudara, kita memang harus menerima proses Tuhan. Kalau tidak, maka itu kemuliaan itu kita ambil bukan Tuhan yang punya kemuliaan. Seringkali kita berdoa, orang bertobat, kita bilang, karena anak kita dia bertobat. Orang sakit ketika kita doakan sembuh, kita suka bilang, kita selalu berkata, kalau kita tidak doakan dia tidak sembuh. Oh, bukan begitu, saudara. Karena apa? Tuhan mau segala kemuliaan itu hanya bagi Dia, bukan bagi saya dan bagi ibu bapak saudara. Kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita melangkah maju. Saya sangat menghormati saudara. Hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman-pedalaman. Mereka berjuang dengan luar biasa. Ya, ketika mereka buka pintu, kadang-kadang itu ada kuasa kegelapan di depan pintu. Mereka bilang, Pak Noldi, kalau di sini ada telur busuk hinggap di atas rumah kita, akan terjadi malapetaka. Begitulah saudara-saudara, pekerjaan pelayan daripada hamba-hamba Tuhan. Menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, tetapi mereka menang di dalam Tuhan. Amin, saudara. Amin. Belum lagi mereka menghadapi yang namanya kehidupan ekonomi. Mereka harus bekerja. Bagaimana mereka harus bekerja di tengah-tengah hutan di tengah-tengah hutan karet. Jadi mereka harus mengambil karet-karet itu bekerja. Dan saudara, saya melihat begitu luar biasa. Tapi juga di kota besar juga itu ada banyak masalah di dalam kehidupan. Godaan pun itu selalu banyak. Dan semua orang tidak terlepas daripada apa yang kita alami dalam hidup ini. Jadi saudara, yang pertama, kebenaran firman Tuhan itu harus kita dengar. Bukan hanya dengar, tetapi kita harus renungkan. Kita punya teman, dia hebat luar biasa berkhotbah. Dia bilang, kawan, kalau orang so hebat berkhotbah, tapi orang cuma berkhotbah bagi diri sendiri, kemudian kita tidak pergi keluar untuk mencari jiwa. Kapan Tuhan mau kirim jiwa datang ke kita? Betul Tuhan katakan, ketika kita mengangkat pujian penyembahan bagi Tuhan, itu dia akan menarik orang untuk datang ke kita. Tapi Tuhan juga suruh untuk kita pergi memberitakan kabar baik seperti dalam Matius pasal 28 ini. Jadi kalau kita cuma tinggal di tempat kita, kita tidak pergi keluar, maka pelayanan kita tidak maksimal. Saya sangat bersyukur mendengar kesaksian Pak Herman, Pak Fangki Kawet dalam pelayanan di daerah-daerah. Oh, puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Jeripayamu tidak sia-sia. Apa yang kamu kerjakan, walaupun ada di dalam penderitaan fisik, tapi apa yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan telah merancang saya dan saudara untuk masuk di ladang Tuhan. Berdoa bagi bangsa, berdoa bagi jiwa-jiwa, berdoa bagi kerukunan antar umat beragama. Walaupun pada kenyataan kita melihat masih ada hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi keyakinan kita bahwa Tuhan tetap akan bekerja dan terus akan bekerja sampai kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Yang ketiga, saudara-saudara, berbicara tentang taat. Nah, ini baru mantap ini kalau bicara tentang taat. Saudara, bicara tentang ketaatan dengan permohonan berbeda. Kalau saya punya orang kerja, saya tidak perlu memohon. Kamu minta tolong dong, kamu kerjakan ini. Minta tolong dong, kamu kerjakan ini. Tidak lagi. Kalau kita katakan, tolong kamu bersihkan sana, bersihkan halaman, bersihkan rumah, bersihkan kaca-kaca dan sebagainya, pasti. Ketika kita bicara, mereka akan melakukan itu. Karena apa? Karena kita
owner, kita pemilik daripada rumah itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pemilik hidup kita Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau dia katakan percaya, percaya. Kalau dia bilang katakan kamu harus pergi, kamu harus pergi. Kalau dia katakan kamu harus memiliki buah pelayanan, harus memiliki buah pelayanan. Kalau kamu harus memiliki buah pertobatan, harus memiliki buah pertobatan. Harus seperti itu. Jadi harus ada ketaatan. Makanya di dalam ayat yang ke-6, di situ dikatakan, Haleluya. jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ya. Di sini berarti bahwa Ishak taat pada apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan. Ada banyak contoh di dalam Alkitab, saudara, tentang ketaatan. Di dalam Lukas pasal yang ke-5, kita boleh baca, Ibu Bapak Saudara. Lukas pasal yang ke-5, mulai dari ayat 1 dan selanjutnya, saya akan bacakan bagi Ibu Bapak Saudara. Lukas pasal yang ke-5, ayat 1 dan seterusnya. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan itu telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu. Jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan hingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Saudara-saudara, ini merupakan salah satu ketaatan yang kita lihat. Simon berkata, Tuhan, sudah sepanjang malam. Ya, saya bertepatan di Tondano itu ada yang namanya Danau Tondano. Kalau memang susah ikan, memang sulit untuk mendapatkan ikan. Ya, saya pernah ikut Pak Jeko untuk nangkap ikan di laut. Kadang-kadang melimpah ruah, kadang-kadang enggak. Ya, di Danau Tondano juga begitu. Saya sudah suka sama-sama dengan teman-teman. Jadi saya mengerti, paham. Kemudian Simon berkata, sudah semalam-malaman kami mencari ikan, tapi kami tidak mendapatkannya. Ternyata ketika mereka taat, siapa yang memerintahkan Simon? Dia adalah Yeshua HaMasyiah atau Yesus Kristus. Mereka taat. Jadi Ibu Bapak dan Saudara, ada banyak tokoh di dalam Alkitab. Seperti dalam Kejadian pasal 12, ayat yang pertama, ya, sampai ayat yang keempat kita baca, Ibu Bapak Saudara. Kejadian pasal yang ke-12, ayat pertama sampai ayat yang ke-4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram taat. Saya dan saudara diajak oleh Tuhan
supaya tetap kita taat kepada Tuhan. Kalau kita tidak taat, ya artinya kok kita akan mendapatkan pelajaran lagi yang lebih berharga dalam hidup kita. Karena seorang bapak tidak mungkin dia membiarkan anaknya kalau bandel, ya. Itulah kasih karunia Amen. Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, yang keempat, Bapa mau kita melakukan bagian kita. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13, maka menaburlah Ishak itu saya ulangi, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi Ibu Bapak Saudara, pelajaran menarik dari kisah mujizat yang dialami oleh Ishak ini, dia menabur di dalam kondisi yang tidak sesuai dengan situasi yang ada. Saya percaya, saya dengan Ibu Bapak Saudara-saudara, percaya betul bahwa penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, ya dan amin. Ya, semua kita punya pengalaman hidup, Ibu Bapak Saudara. Kita menghadapi begitu banyak masalah, tapi ingatlah, kasih karunia Tuhan mengatasi segala masa-masa kesusahan kita. Amin, saudara. Kita harus percayakan hal itu. Ya, saya sendiri setelah 24 tahun, 23 tahun pulang dari Jakarta, kita minta mau bikin apa, saudara? Jadi pengangguran. Ya. Pengangguran dalam pengertian tetap melayani, tetapi ternyata setelah saya pulang 6 bulan, saya diurus oleh keluarga. Saya tidak tahu maksud Tuhan kenapa harus pulang. Tapi memang saya berdoa, saya harus pulang. Karena terbeban bagi kampung saya. Bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan, sampai hari ini Ebenezer, Tuhan menolong saya. Sampai hari ini Ebenezer, Tuhan menolong saudara-saudara sekalian. Amen. Dimanapun Anda berada, Tuhan tetap tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Satu prinsip yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita dan pikiran kita, emang benar, Tuhan memelihara kehidupan kita. Amin. Sebagai penutup, dalam menghadapi krisis keuangan global seperti saya sudah katakan tadi, kita tidak perlu menghadapi dengan cara yang panik. Karena apa? Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang memiliki segala sesuatu dalam hidup ini. Bapa mau memberkati kita. Bukan hanya di dalam hal materi, tetapi yang terutama, sesuatu yang kekal, yang abadi dalam hidup kita, bahwa roh kita sudah diselamatkan dan seluruh hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang sempurna, biarlah Roh Kudus akan menyempurnakan itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Amin. Dan kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Engkau adalah firman yang hidup yang ada sejak mulanya, yang menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu adalah kebenaran, dan oleh firman-Mu kami telah dikuduskan dan dimerdekakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah roh dan hidup, dan firman-Mu kami boleh hidup sampai hari ini. Firman-Mu penuh kuasa, dan firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, karena firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, firman-Mu pasti digenapi, karena firman-Mu akan terjadi atas bumi sempurna dan segera, dan oleh firman-Mu kami menjadi terang dalam kebenaran dan kasih. Tuhan Yesus, firman-Mu kekal, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tetap ada untuk selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh firman Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mengenal-Mu, satu-satunya Bapa yang benar, dan mengenal Tuhan Yesus Kristus yang Engkau utus, dan kami telah dilepaskan dari yang jahat sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Becky.
Tuhan Amin. memberkati. Puji Tuhan, luar biasa. Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa lagi. Kita boleh diingatkan ya tentang kasih karunia. Kita telah dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Dan kita bersyukur kita ada sampai hari ini adalah kasih karunia Tuhan. Ya, bukan hebatnya kita, bukan karena kemampuannya kita, bukan juga karena kita orang-orang intelek, bahkan kita orang-orang yang beradah, ya, berkelebihan, tetapi semuanya hanya karena kasih karunia. Puji Tuhan, terima Amin. kasih Pastor Noldi, ya, kasih karunia Kristus mengatasi masa kesusahan. Ya, kalau kita mendengar khotbah ini, dua hal yang saya ingat, ya, yang sedang mengalami kesusahan. Pertama, Daniel ada di gua singa. Ya, yang kedua, Sadrak, Mesak, Abednego ada di dapur perapian. Ternyata betul apa yang Tuhan bilang. Kalau dia sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan, berarti dia bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, dia sangat bertanggung jawab atas hidup kita. Cuma seringkali kita yang kurang bertanggung jawab. Seringkali apa yang kita buat, kita nggak berani tanggung jawab. Cuma menjawab aja, tapi tidak berani menanggung. Saudara, dalam banyak hal. Ya, kita sudah berani menikah, kita tidak berani bertanggung jawab dalam keluarga. Ini seringkali hal-hal yang seperti ini yang kita tidak perhatikan, padahal di situ kunci sebenarnya. Ya, dan saya pastikan firman Tuhan hari ini bahwa di masa yang sukar apapun, disinggung tadi tentang Kristus 98, ya kan? Kristus global, Saudara. Ya, sehingga di Indonesia aja terjadi musibah besar, ya. Terjadi pembakaran, pemerkosaan dan sebagainya. Karena apa? Semuanya perut yang bicara, mengalami krisis, dan itu yang kita hadapi hari-hari ini, ya kan? Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan datang hari ini apa? Ya, di tengah-tengah krisis Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, amin. Apapun masalah penyakit yang kita sedang alami, tetap Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi, dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kemarin waktu dia hari Paskah, dia seolah-olah tinggalkan kita. Tapi ingat, dia sudah berpesan, sebaiknya saya pergi supaya janji Bapa diberikan kepada kita, yaitu Roh Kudus itu. Jadi kita enggak sendiri, ada dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, ini adalah kasih karunia. Terima kasih Pastor Noli, luar biasa firman Tuhan hari ini. Amen. Kita sangat-sangat diberkati, ya kan. Tadi juga sempat ada masalah di program, ya. Sampai hari ini kita diberkati tidak muncul, Saudara. Jadi saya pakai HP ini, ya. Di laptop enggak muncul, tapi ada masuk ini di program. Mungkin Saudara bisa lihat, tapi saya nggak bisa lihat. Ya, tapi nggak apa-apa, ya. Saya tetap diingatkan firman, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi saya tetap percaya, apalagi saya masih mendengar firman Tuhan hari ini, luar biasa. Haleluya. Jadi tidak menjadi beban, permasalahan yang begitu signifikan tentang yang kita alami dalam kehidupan kita, ya. Pastor Anneke juga sudah sampaikan firman Tuhan beberapa hari yang lalu, luar biasa. Kita diingatkan semua adalah kebaikan Tuhan, ya. Kebaikan Tuhan itu jangan sampai orang lupa. Saya coba belajar, ya. Sorry saya ini sebagai kesaksian, saya belajar banyak sekali pencobaan, tantangan, rintangan yang saya hadapi, pribadi, keluarga, pelayanan, dan sebagainya, Saudara. Tapi setelah saya hitung-hitung, setelah saya baca firman Tuhan, ternyata lebih banyak kebaikan Tuhan. Lebih banyak loh. Ya, lebih banyak kebaikan Tuhan yang Pastor Anneke ada khotbahkan kemarin. Lebih banyak, makanya jangan lupa. Seringkali kan orang minta maaf, ya. Ya, waduh,
lihat tuh masalah, sampai masalah Tuhan bilang biasa, orang bikin luar biasa, ya kan? Pelayanan di pedalaman, iblis luar biasa bekerja, padahal biasa, ya kan? Pencobaan yang dialami kan biasa itu. Ya, jadi karena apa? Kenapa sampai kita seperti itu? Karena kita tidak melihat kebaikan Tuhan. Aduh, kalau orang hitung-hitung kebaikan Tuhan lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Semenjak saya lahir sampai hari ini, kebaikan Tuhan lebih banyak dari persoalan yang saya hadapi, masalah yang saya hadapi, saudara. Ya, jadi jangan khawatir, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Ya, kita ada sampai hari ini. Puji Tuhan, terima kasih firman Tuhan yang sangat Amin. memberkati kita. Ya, pertama saya pribadi, saya kemarin saya bersama-sama dengan Ketua Sinode Gereja Pantekosta di Indonesia, Pak John Weol. Ya, ada sama-sama. Dan puji Tuhan beliau ada di Sulawesi Utara dan dia akan kembali ke Jakarta besok. Ya, jadi luar biasa. Dia ingatkan tentang tentang pencurahan Roh Kudus itu. Ya, seringkali kita tidak mengerti, tapi waktu dia cerita, dia sampaikan ke saya, dia buka rahasia tentang Roh Kudus itu luar biasa. Saya sangat termangu-mangu ya mendengar dia berbicara, karena tidak hanya pengalaman, tapi benar-benar Roh Kudus bekerja. Ya, baik Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya, tentu saya langsung serahkan ke Pastor Anneke. Sudah tahu apa yang akan didoakan. Ya, kita akan doakan terus biar semua berjalan dengan baik. Dan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi menjelang siang hari ini. Ya, puji Tuhan. Baik, mungkin terserah Pastor Anneke, karena istri sudah berangkat ke Finili, ya, yang tentang ada pembuatan tempat ibadah yang cukup besar, bisa memuat hampir 25.000, bersama dengan Pak John Weol juga, dengan tim, dengan Ibu Ibu Ipon, ya, Gembala Gereja Pantekosta Pusat Manado di Samratulangi. Pastor Anneke sudah tahu. Jadi sudah berangkat tadi. Jadi habis sudah berangkat ke tempat Finili itu di daerah Minut, Minahasa Utara. Ya, jadi dilanjutkan aja. Ya, puji Tuhan. Pastor Anneke silakan, mau nyanyi dulu atau apa? Langsung doa Oke, syafaat. semuanya. Semua kita ada diberkati firman-Nya kan? Amin. Ayo kita tepuk tangan, kita sambut berkat Tuhan. Saudara, kalau dapat menangkap dengan baik, Tuhan Yesus sudah memberikan berkat. Ya, saya Amin. menangkap. Amin. Saat engkau menabur Yes. taburan, engkau sudah menerima berkat. Ya, benar. Itu aku sedang menikmati, ya. Amin. Haleluya. Memperhatikan setiap firman, kita sendiri yang akan menikmati. Haleluya. 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 Mari sekali lagi kita tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Tuhan Yesus itu baik. Oh, rabasikara rabaturi dibisikara nade Lord Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih. Kita berdoa rabayana takana sikara rabaturi dibisikara nade Roh Kudus. Durana yana rabaturi dibisikara nade Tuhan selalu. Nala basik dan nali beri bisik dan nadi logis Tuhan. Sebab tanpa roh ya Tuhan kami tidak akan mengerti, tanpa urapan ya Bapa kami tidak akan mengerti. Tapi hari ini ya Tuhan Engkau sudah penuh dan penuhkan kami semua ya Bapa. Terpujilah nama Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu, lawatan-Mu Bapa di saat hamba-Mu Pak Noldi sempetan menyampaikan firman ya Tuhan. Engkau sedang tersenyum. Engkau sedang melihat kami. Kami bisa melihat Tuhan dengan roh kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya dalam keadaan situasi apapun, tetapi Tuhan sudah memberikan berkat untuk kami semua Bapak. Kami hamba-hamba mau menikmati itu Tuhan. Dan kami akan memberkati pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada. Bukan untuk kepentingan kami ya Bapak. Engkau ya Tuhan yang berikan kepada kami supaya kami boleh salurkan juga dimanapun ya Tuhan, di tengah-tengah pelayanan yang ada ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa.
Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu Pak Noldi Sempotan ya Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami tetap berdoa, tetap topang hamba-Mu ini di dalam pelayanannya Bapak, di dalam usaha apa saja Bapak yang direncanakan ya Tuhan, memberkati semuanya, terutama kesehatan diberkati oleh Tuhan, dalam nama Yesus, dalam keluarga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu Bapak, yang letih lesu sudah dikuatkan, yang sudah dengar firman Tuhan, dan penuh semangat kami semua Bapak di dalam melayani akan pekerjaan-Mu Bapak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Bawa kami ya Tuhan, bukannya jadi pendengar, supaya kami melakukan jadi pelaku-pelaku firman, dan kami membacakan kembali firman-Mu itu Bapak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Teraikanlah itu dalam kehidupan kami ya Bapak. Berdoa ya Tuhan Yesus ya Tuhan, untuk grup kita diberkati semua yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau datang memberkati ya Tuhan Yesus, mungkin dalam keadaan sakit, letih, lesu, Engkau memberkati, sehat-sehatkan semua Bapak, dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, oleh biru-biru Yesus yang sudah menyembuhkan sakit pikiran, sakit jiwa, sakit fokus sudah dipulihkan oleh darah Yesus. Darah Yesus, Engkau sudah mati di kayu salib karena segala pemberontakan kami dan segala penderitaan kami, segala sakit penyakit sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, dan Roh Kudus akan memberikan kepada kami masing-masing hamba Tuhan yang ada di grup ini ya Bapak, apa yang kami harus kerjakan ya Tuhan. Ada Tuhan, ada kepekaan untuk mengerjakan pekerjaan ladang Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang sudah memanggil lambaikan tangan untuk Tuhan Yesus mendengarkan, untuk menunggu jawaban dari Tuhan. Utuslah kami hamba-hamba Tuhan yang ada di Tuhan Yesus ya Bapak. Ora syikir bidi dibikam syikir nade lo Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami topang doa juga tuh untuk orang-orang yang mengalami sakit ya Tuhan. Yasan dan sehingga dari Gorontalo ya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang sempurnakan, yang rusak Engkau sempurnakan ya Bapa, di dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang sulit bagimu ya Tuhan Yesus. Sebab semua ya Bapak, organ-organ tubuh ada di dalam kerajaan surga. Tinggal kita minta kepada Bapa yang sakit jantung Tuhan Engkau sembuhkan ya Bapak. Yang sakit liver Tuhan Engkau sudah gantikan yang baru ya Bapak. Yang asam urat apapun ya Tuhan dalam tubuh kami yang mengganggu dalam nama Yesus, Tuhan Yesus ya sudah menyembuhkan, dalam nama Yesus. Kami percaya dengan iman kami perkatakan ya Bapak, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap hari ya Tuhan kami berdoa juga untuk para orang yang kami kasih ya Bapak. Biarlah semuanya itu disembuhkan mereka ya Tuhan. Bu Mariana, Ibu Vera ya Tuhan, Tuhan Pastor Tommy ya Tuhan Yesus, berikan kesempatan juga ya Bapak untuk dia bisa melayani pekerjaan grup kita diberkati Bapak. Kuatkan Pastor Tommy Oro dalam nama Yesus. Pastor Benny ya Tuhan, nanti yang mereka keluar masuk rumah sakit, oh Tuhan tolong Tuhan, mari Tuhan Yesus sembuhkan ya Bapak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Siapapun yang mengalami sakit ya Bapak, kami tidak bisa sebut satu persatu Bapak, tapi mereka juga berteriak ya Bapak kepada Engkau. Engkau pasti menjawabnya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga mau tentang doa ya Tuhan untuk ya Tuhan Ibu Femi yang sedang menuju ke Pinili ya Bapak, untuk melihat tempat di mana di Pinili sana Bapak. Oh Tuhan, Kau baik Tuhan. Di mana di sana ada pembangunan untuk 25.000 jiwa yang boleh datang kepadamu, gedung yang besar Kau membuat di Pinili Bapak. Dalam nama Yesus kami semua hamba-hamba Tuhan mengangkat tangan memberkati pelayanan di Pinili ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkaryalah Engkau Roh Kudus di Pinili Bapak. Banyak orang supaya boleh bertobat ya Tuhan, melepaskan segala kegelapan-kegelapan yang percaya kepada opo-opo dotu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, yang Tuhan akan membukakan mata mereka ya Bapak di daerah Tatelu Pinili sana ya Tuhan, dalam nama Yesus dan saatnya. Dikam sikerenali bisi kerenali bisi kerenali. Kami tadi ingat untuk teman-teman kami yang melayani pekerjaan Tuhan ya Bapak sana. Pendeta Simon ya Tuhan Yesus yang ada di Tuhan kan memberkati Pendeta Simon ya Tuhan, yang sudah banyak juga mama Tuhan yang sudah membuka jalan untuk pelayanan juga yang ada di Pinili Bapak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saatnya Tuhan. Tempat sana mereka bangun ya Tuhan. Tempat yang sangat indah ya Tuhan. Tempat yang sangat bagus Tuhan.
tempat yang Yesus. banyak air dipilih di sana Bapak. Yesus. Dalam nama Yesus, aliran sorgawi, Ya, aliran kuasa Tuhan mengambil juga dari desa Pinili Yesus. ke sekitarnya dan seluruh Sulawesi Haleluya. Utara, bahkan seluruh dunia Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam Tuhan. nama Terima Yesus. kasih Ryan Alabaturi dibisikan dan Ali dibisikan, Pride dibisikan to the Lord Yesus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Ya, ya Tuhan. Tuhan Kami Yesus. mengatakan Engkau baik. Betul. Tuhan Yesus tolong juga untuk Pak Tono yang di balik papan ya Tuhan. Ya, Katakan Yesus kuasa mujizat Tuhan terjadi jamah supaya Tuhan dia bisa Yesus. berdiri Bapak. Dalam nama Dia tidak Yesus. juga akan duduk terus Tuhan di kursi Amin. roda. Tapi nyatakan pembelaanmu Bapak. Ya, Bangkitkan Yesus. imannya supaya dia percaya dan dia bertindak Tuhan. Dia boleh Yesus. bangkitkan. Haleluya. Berdiri di Haleluya. dalam nama Tuhan Terima Yesus kasih dan Tuhan saatnya. Yesus. Terima kasih Ya, Bapak. Kami menopang juga untuk pelayanan Pastor Herman dan ya Pastor Yesus. Pangki Bapak di Haleluya. Palembang ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan tangan Yesus. Tuhan yang Haleluya. memberkati apa yang mereka dikerjakan sedang di Palembang ya Bapak. Terima kasih Untuk Tuhan nama Yesus. Tuhan Terima dipuji, kasih. dipermuliakan di Terima tengah-tengah pelayanan kasih mereka ya Tuhan Tuhan. Yesus. Nyatakan Terima kuasa kasih mujizat Bapa. bisa terjadi Bapak. Dalam Apa yang nama mereka Yesus dibutuhkan oleh Kristus. kedua Amin. hambamu ini di sana ya Tuhan. Dalam Sekalipun nama menghadapi Yesus orang-orang yang Kristus. jahat di Palembang Amin. sana. Dalam Tetapi nama Yesus. kami bisa melihat Tuhan kuasa dalam Tuhan nama menjaga, Yesus. melindungi mereka. Amin. Sebaliknya Tuhan Amin. akan Yesus. kirimkan jiwa-jiwa yang banyak boleh Ya bertobat benar Tuhan ya Tuhan datang Yesus. kepada Engkau Bapa. Semua Ya. lidah akan mengaku Engkau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Semua lutut akan Haleluya. bertekuk lutut menyembah Engkau ya Bapa. Ya Dalam nama Yesus. Tuhan Terima Yesus. dalam Kami nama urahkan di Yesus. grup kita diberkatiin Bapak. Amin. Dalam nama Amin. Yesus. Dalam nama Dalam Yesus. Ya dalam dalam Yesus. perlindungan Tuhan. Lindungi Dalam kami nama semua Bapak. Yesus Kristus. Kami tolak Haleluya. semua kuasa iblis setan yang ada di Dalam Palembang nama saat di dalam Yesus pengenalan Kristus. mereka. Kami Haleluya. tolak semua Haleluya. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan Kristus. Yesus, nama Yesus yang penuh kuasa Bapak. Dalam nama Amin. Yesus, dalam nama Dalam Yesus, nama dalam Yesus. nama Yesus. Yesus. Dalam Markus Haleluya. 12:13. Maka pergilah Yesus. mereka beritakan Injil, orang harus bertobat dan Amin. mengolesi minyak kepada orang yang sakit Yesus. maka kesembuhan Haleluya. dan mengolesi minyak maka kuasa iblis setan keluar dari kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, firman-Mu Bapa yang kami orangkan di tempat ini ya Bapa. Kami akan lihat jiwa-jiwa yang datang berbondong-bondong datang Ya di pelayanan Tuhan Bapamu di Yesus. Palembang ini ya Bapak. Dalam nama Yesus, dalam Dalam nama nama Yesus Yesus. Tuhan. Dalam nama Yesus kami bisa lihat Engkau Haleluya. ya Bapak dalam roh Bapak. Yesus. Jiwa-jiwa yang Engkau sudah panggil pilih bukan dengan Ya kekuatan Tuhan Yesus. hamba Dalam tetapi Tuhan yang panggil pilih bawa mereka Bapak. Haleluya. Dalam Haleluya. nama Yesus murai datangkan sikiralah betul dibisikin nama Yesus Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Bapak. Kami percaya firman-Mu digenapi Bapak. Jeripaya tidak akan sia-sia Bapak. Amin. Amin. Oh Amin. lihatlah Tuhan, Engkau yang perhitungkan semua kedua hambamu ini ya Yesus. Tuhan. Yang sudah mengikuti program grup kita diberkati dalam Yesus. bertahun ya Tuhan. Tapi Yes. sekarang kami boleh melihat Bapak kuasa Ya Tuhan sedang Tuhan Yesus. bekerja Tuhan. Dalam nama Yesus, Dalam dalam nama nama Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Kami hanya kasih. mau katakan Engkau baik Tuhan Amin. Yesus. Amin. Kami hanya mau katakan Engkau baik Tuhan Ya Yesus. Kami benar. katakan Yesus. Engkau baik ya Bapak. Mujizat Tuhan terjadi Bapak. Mujizat Tuhan terjadi Bapak dalam Yes. nama Yesus. Dalam Terima nama kasih Tuhan Bapak. Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Bapak. Kesempatan ini kami Tuhan mengangkat tangan juga kepada Engkau memberkati Pastor Vicky Kuron ya Tuhan Segala Yesus. Yang kemuliaan Engkau sudah bagi percayakan namamu setiap Bapa. hari membuka Tuhan pintu ya Yesus. Bapak. Terima Supaya kami kasih. boleh masuk semua, kami boleh berglori bersama-sama ya Ya Tuhan. Tuhan, terima Kau menjaga kasih. melindungi keluarga VK Segala Kuron Manopo ya kemuliaan Tuhan. bagi Dalam namamu saja perlindungan ya Tuhan, Tuhan. anak-anak mereka yang ada di Jakarta. Dalam nama Dalam Yesus. lindungan Tuhan, ada malaikat menjaga melindungi semua Ya Bapak. Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus, sehat-sehatkan juga semua ya. Keluarga ini ya Bapak, sehat-sehat Bapak. Agar Yesus. nama Tuhan dipuji, dipermuliakan ya Bapak. Yesus. Dalam nama Haleluya. Yesus, dalam nama Yesus. Agar dunia bisa melihat Engkau Yesus. ada di dalam kami semua. Ya Kami ada di Yesus. dalam Terima Engkau kasih. Bapak. Kami akan melihat sebab Engkau sudah memberikan kuasa kepada kami ya Tuhan. Untuk Ya. mengambil berkat-berkat yang Amin. Tuhan sudah siapkan. Kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan orang berdosa sudah dialirkan kepada kami. Hamba-hambamu yang punya iman dan pengharapan kasih Ya kepadamu Bapak. Tuhan Yesus. Dalam Terima nama kasih. Yesus, sebab firman-Mu sudah datang Bapak. Kami percaya Bapak di saat Yesus. kami Haleluya. menabur dengan air mata Tuhan. Engkau melihat semua kami saat kami menabur sekalipun dalam keadaan Dalam apapun. nama Yesus Engkau yang Kristus. melihat semua dan Engkau sudah curahkan berkat. Terima kasih Bapak. Terpujilah Yesus. namamu Haleluya. Yesus. Terima kasih Bapak.
Inalai bara batu kere di Terima bisikan kasih. ada Lord Terima Jesus. kasih. Warai nala Terima batakan kasih. sikara la bara batu di bisikan ya Terima Roh Kudus. kasih. Oh Lord, become chicken ali, become chicken ali, Lord Yesus, Jesus. Tuhan, haleluya. kurniakan kami semua hamba-Mu, Bapa. Hikmat, akal budi, marifat, bahwa yang di dalam kehidupan kami semua, Ya, Bapa. Agar kami Yesus, bisa melihat, ya Bapa. Melihat pekerjaan kami, bisa melihat semua, Bapa. Yesus, Engkau berikan haleluya. kepekaan kepada kami, hamba Tuhan. Di dalam nama Terima Yesus kasih Kristus. dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus, agar kami peka di tengah-tengah pelayanan kami. Sekalipun kami ada di online, Yesus, tetapi kami peka di dalam panggilan-Mu, Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Terpujilah Yesus. namamu ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang Ya, kami cintai. Yesus, kami serahkan dalam Mulai dari tangan. Presiden kami, Insinyur Joko Widodo dan Wakil Maruf Ya, Amin. Tuhan Dan Yesus, ke haleluya. 37 provinsi, para gubernur, wali kota, bupati, Ya, sama Yesus, lingkungan. haleluya, Semua ya haleluya. Tuhan, Terima Engkau kasih. akan menjamah mereka Bapa dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Bapak, Engkau Yesus akan merubah setiap hati pikiran mereka, Bapak. Kami tidak bisa merubah mereka, tetapi Yesus, kuasa Tuhan akan Yesus, merubah thank mereka. you. Sebagaimana Engkau mengeraskan Firaun ya Bapak, sebagaimana Engkau melembutkan sehingga bangsa Israel keluar dari Mesir ya Bapak. Tuhanlah yang akan Ya, Yesus. Tuhan akan mencelikkan mata mereka Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus, dalam pemimpin haleluya, haleluya. bangsa kami Indonesia yang kami ada, yang kami cintai ya Tuhan. Apapun yang sedang terjadi Ya, Bapak, Yesus, oh riak-riak apapun yang sedang terjadi ya ya, Bapak, Tuhan pemberontakan Yesus, apapun yang sedang haleluya. terjadi, kami percaya semua itu dalam kontrol-Mu Bapak. Amin, Dalam amin, nama Yesus. Yesus kami dilindungi oleh Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Ya, Kami Yesus. berdoa juga untuk Presiden yang sudah terpilih Bapak, Ya, Bapak Yesus. Prabowo Subianto ya Tuhan, Ya, dan Tuhan. Wakil Gibran Raka Buming Raka ya. Yesus. Engkau menjaga, melindungi mereka Bapak. Jauhkan dari segala niat-niat orang jahat semua Bapak. Dalam Yesus, lindungan haleluya, Tuhan. haleluya. Keluarga mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam nama Ya, Yesus, dalam Yesus, nama Yesus, haleluya. dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sampai juga nanti Oktober dia akan dilantik Tuhan. Semua dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun banyak yang sedang terjadi di Jakarta ini ya Bapak. Mau menjatuhkan, tetapi Tuhan tidak ada yang dapat menjatuhkan. Sebab Engkau yang memanggil dan memilih mereka. Sebab yang sudah dipilih tidak bisa diturunkan oleh manusia siapapun ya Bapak. Dalam nama Yesus. Dan kesempatan ini ya Bapak, kami mau mengangkat tangan kepada kami, memberkati bangsa Israel. Kami percaya firman-Mu Bapak, berkati bangsa Israel. Kami diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Oh, ribai sikirana di Lord, bidibikan sikirana di Lord, parai dalam sikirana, haleluya. Uri adalah bayar adalah basi Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Bapa Yesus, Masiara Baturi dibisikkan try. The Lord, terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Yesus. Dan doa kami ini kami akan gunakan sebagai mana Yesus Kristus yang sudah mengajar kami murid-murid yang berdoa. Kita akan ucapkan bersama-sama Bapa kami di dalam surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya, yang telah memberkati kami lagi dengan firman yang luar biasa. Kami diingatkan bahwa kasih karunia Tuhan, oh haleluya, haleluya, menjawab setiap persoalan-persoalan hidup kami di masa-masa kami sedang mengalami kesusahan. Kesusahan apapun yang kami alami, kami tetap percaya bahwa Yesuslah sumber jawaban, sumber pertolongan, sumber kasih karunia itu tetap menolong setiap kami. Sebagai bukti hari ini kami adalah pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami semua saat ini Bapak. Ada yang di luar negeri, ada yang di dalam negeri.
tidak lepas dari pergumulan dalam kehidupan kami masing-masing. Tapi tetap kami percaya di tengah-tengah kesukaran Engkau ada turut bekerja. Engkau mendatangkan kebaikan. Di tengah-tengah persoalan kami percaya semua masalah, semua pergumulan kami, perpanjangan tangan Tuhan sedang memproses hidup kami menuju kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara dari Tondano, tetapi kami yakin Roh Kudus berbicara terus dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus akan terus ingatkan kebenaran ini, sehingga kebenaran ini benar-benar menjadi kemerdekaan dalam kehidupan kami. Karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat dari kebenaran, ketenangan, dan ketentraman. Dan biarlah hidup kami akan terus belajar melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan akhirnya kami akan menerima berkat yang datang daripadamu ya Tuhan. Kami akhiri pertemuan ini. Angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus sudah menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus sudah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Mulai hari ini, besok kekal, Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali menjemput saudara, menjemput saya di awan-awan kemuliaannya. Dalam nama Tuhan Yesus, tubuhmu sehat, jiwamu sehat, rohmu sehat, bertumbuhlah secara benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sambut dengan iman, katakan amin. 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 Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Kita sudah aminkan pekerjaan Tuhan luar biasa hari ini. Dan saya percaya artinya kita setuju kehendak Allah terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang boleh bergabung bersama dalam program hari ini. Dan kita terus akan mengudara tiap hari di program yang sama. Dan teman-teman hamba Tuhan yang ada boleh bergantian menyampaikan pesan-pesan Tuhan, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Ya, puji Tuhan, saya yakin Roh Kudus akan terus bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, atas nama program kita diberkati, mengucapkan banyak terima kasih kepada kekasih kita, hambanya Pastor Noldi Sompotan ya, dan keluarga yang ada di Tondano. Tuhan memberkati semua pelayanan dan apapun yang dikerjakan. Kalau masih ada yang tertunda, jangan bilang gagal. Itu sukses yang tertunda ya. Saya percaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan terus akan dinyatakan. Ya, kasih karunia Kristus mengatasi masa kesukaran. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Dan atas nama program kita diberkati. Untuk teman-teman yang baru bergabung, ya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang membawa saudara, ya mungkin ada teman-teman yang memanggil atau yang lewat grup-grup yang ada, ya puji Tuhan, biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi, untuk yang baru pertama kali beribadah bersama program kita diberkati, saudara bukan dari tubuh Kristus sedunia bersatu, dan Tuhan Yesus adalah kepala gereja kita. Puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan pengumuman. Besok kita terbang ke Papua ya. Ke Papua, Pastor Arthur Watung akan menyampaikan pesan Tuhan buat kita. Cuma belum dikirim temanya, jadi saya belum bisa sampaikan. Kemudian tanggal 22 hari Rabu, ya kita
terbang ke Salatiga, Gunung Merbabu, lereng Gunung Merbabu, yaitu Pastor Cornelius Rianto. Dan tanggal 23 hari Kamis kita kembali ke Langoan yang akan melayani Pastor Brian Makaraung. Ya. Kemudian tanggal 24 hari Jumat kita terbang ke Jakarta. Pastor Hengki Koyongian yang akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat kita tanggal 24 hari Jumat. Dan tanggal 25 hari Sabtu kita masih di Jakarta, Pastor Robert Tommy Ferdinand Oro. Ya. Kemudian tanggal 26 kita masih di Jakarta, Pas Evangelis Beni Gerungan. Kemudian hari Senin kita terbang ke Surabaya, ya, Evangelis Titos Daniel yang ada bersama-sama dengan kita juga hari ini. Ya, Tuhan memberkati. Sampai di sini pengumuman yang saya dapat sampaikan. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semua. Dan terima kasih semuanya. Dan apa ya yang saya mau bilang. Nanti kalau boleh Stella sama Henny, kalau boleh jangan leave dulu sebentar karena ini sampai sekarang ini saya perlu dituntun untuk masalah laptop. Sampai program diberkati masuk tapi saya nggak bisa lihat di sini di program, ya nggak ada. Jadi makanya saya lewat apa HP ini. Ya nanti sebentar aja sebentar ya. Saya kembalikan ke Pastor Anneke, lanjut dulu. Oke, demikianlah grup kita diberkati Tuhan bersama Pastor Vicky Kurang dari channel 333. Yeremia 3:3 berserulah kepadaku, bukan kepada Pastor Anneke ya, kepada Tuhan, pada Bapa di surga. Aku akan menjawab kamu. Tuhan memberkati kita semua. And don't forget to remember, Papua. Besok. Jangan lupa, besok, tomorrow, 9 o'clock, join together bersama Pastor Arthur Watung dari Papua. Jadi dari Tondano, go to Papua. Mahal loh tiketnya ke sana. Mahal tiketnya ke Papua. Jadi kita harus ke Papua semua ya. Tetapi kita terima kasih ada Zoom di grup kita diberkati. Kalau kita terbang ke sana berapa JT, Haleluya. Oke, semuanya jangan lupa makan. Tapi kita udah makan rohani begini udah kenyang ya. Udah makan ini padat banget, enak banget ya. Firman Tuhan ya, dan amin. Kita setiap hari makan roti dari surga, mana dari surga. Aduh enak banget ya rasanya. Kalau bukan di online seperti ini ya kita masih memuji, kita masih menyembah, dipenuhkan rasanya seperti itu, ya kan? Haleluya, haleluya. Aduh, Tuhan Yesus baik. Dan semua teman-teman yang ada di Singapura, di NTT, dan anak-anak yang sudah membuat rekaman, thank you ya. Siapa yang membuat ini? Henny, Yora, Mama siapa? Semuanya Henny, Mama siapa ini? Tuhan memberkati jeripaya kamu tidak sia-sia, anak-anakku, tidak sia-sia. Yang di Singapura juga, Stella, dan semuanya tidak pernah sia-sia. Lakukanlah seperti yang kau melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. And then semuanya Singapura, Immanuel, kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Karena Tuhan beserta dengan kita lebih daripada cukup. Amin. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Immanuel. Tuhan Yesus beserta dengan saya dan saudara lebih daripada cukup. And ya, jangan lupa Marina, besok kalau kamu ada kesempatan nyanyi dong. Kamu suara diurapi Tuhan, nyanyi ya. Kalau ya, terima kasih atas kesempatan. Saya tadi mau ngomong. Aku juga mau nyanyi. Ya, good ya. Nyanyi, bernyanyi ya. Nyanyi sayang, nyanyi. Baik, terima kasih. Ya, kalau udah diberikan kesempatan, ayo langsung ambil kesempatan. Jangan
Pastor Anneke Felicia ambil kesempatan karena ke Soga tuh banyak sempit. Iya sih. Siapa tuh? Marlina harus nyanyi Ya, besok. Rita juga. Rita. Nah, Bunda, tuh. Bunda kan lagu dari Tondano Oh ya. pergi ke Papua, Yes. dari Papua pergi ke Dari jangan dulu. Dari Udah deh, Tondano ke Papua. Haleluya. Dari Papua ke Jakarta. Haleluya. Dari Jakarta ke Salatiga. Jangan ke Salatiga. Haleluya, puji Tuhan. Dari Salatiga ke Surabaya. Dulu ya, Pastor Hengki. Jangan lupa bagiannya Pastor Hengki. Jangan lupa alat tulis menulis nanti dapat ayatnya banyak. Jangan lupa ke Singapura. Ya, sorry. Ya. Dari Singapura ke Talaut. Oh, sayang, jangan tanya ke laut. Bunda-bundamu ini udah berapa kali ke laut, ke Sangir. Ketemu di Talaut. Mohon maaf ini kan ibadah sudah selesai kan? Sudah. Ya. Ini saya punya jagung perlu tenaga untuk cabur rumput, minta tolong semua datang ke sini cabur rumput. Pastor boleh. Apa namanya? Mana wajahnya mana? Wajahnya mana? Kurang menyeberang Pastor. Nanti kurang menyeberang sana. Ya, kerjasama yang baik ya. Nanti kalau semua bawa PT, orang ke sana. Iya, babakar. Haleluya. Iya. Ada kan itu lagu jalan bersama-sama, maju beramai-ramai, bersehati sekerja, jangan dengan mulut, hanya hatimu patutlah berkata pada yang teman. Yes. Perjanjian. Oh, itu suara dari surga di Singapura, Yuliana. Pastor Hengki, orang dua baju sama merah hitam. Ini kalau udah dipenuhkan dengan Roh Kudus begini dan sukacita, amin. Kalau backgroundnya Pastor Hengki, tangan Tuhan sudah mengenal suatu karya